semoga kalian tahu mengenai apa sih hakikat manusia menurut psikoanalisa. Hakikat manusia menurut psikoanalisa ada 3 pandangan. Yang pertama, pandangan psikoanalitik, di mana manusia itu digerakkan oleh dorongan dari dalam dirinya yang bersifat insting. Nah, dalam hal ini, individu tidak memegang kendali atas nasibnya sendiri, tetapi tingkah lakunya tersebut semata-mata diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan insting biologisnya. Baik, pandangan yang kedua adalah pandangan humanistik, di mana menurut Roger yang menyukai pandangan humanistik ini berpendapat bahwa manusia itu memiliki dorongan untuk mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif atau yang lebih baik. Terus manusia itu rasional, tersosialisasikan, dan untuk berbagai hal yang dapat menentukan nasibnya. Jadi di sini ketika dia memiliki mindset atau pemikiran yang baik, maka itu yang akan menentukan nasibnya ke depannya. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, ada pandangan behavioristik. Nah, di mana menurut kaum behavioristik menganggap bahwa tingkah laku manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, hubungan itu diatur oleh hukum belajar seperti teori pembiasaan dan peniruan. Pandangan behavioristik ini sering dikritik sebagai pandangan yang merendahkan derajat manusia. Mengapa demikian? Karena pandangan ini mengingkari adanya ciri-ciri yang amat penting yang ada pada manusia dan tidak ada pada mesin ataupun binatang, seperti di mana manusia itu dapat memilih dan menetapkan tujuan dan menciptakan sesuatu. Selanjutnya ada struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu ada id, di mana bekerja dengan menganut prinsip kesenangan, di mana id itu mencari kepuasan instan terhadap keinginan atau kebutuhan manusia. Apabila kedua ini tidak terpenuhi, maka seseorang itu dapat menjadi tegang, cemas, atau marah. Yang kedua ada ego, berurusan dengan kenyataan atau realita, di mana berusaha untuk memenuhi keinginan id dengan cara yang dapat diterima secara sosial, misalnya dengan menunda kepuasan dan membantu untuk menghilangkan ketegangan yang dirasakan id. Jika keinginan tidak segera dipenuhi, maka ego akan mengerti bahwa orang lain juga memiliki kebutuhan dan keinginan. Oleh karena itu, menjadi egois dalam jangka panjang bukanlah hal yang baik. Selanjutnya ada superego, di mana merupakan aspek moral dari suatu kepribadian yang didapati dari pengasuhan orang tua atau norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat ataupun di lingkungannya, yang didasarkan pada moral dan penilaian tentang yang benar dan yang salah. Baiklah, materi yang selanjutnya mengenai pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Jadi, kesehatan mental menurut Sigmund Freud adalah keadaan di mana dalam kepribadian seseorang itu aspek ego mencapai kemenangan dan keberhasilan. Menurut Sigmund Freud, apabila individu atau seseorang itu dapat mengatasi konflik atau masalahnya yang terjadi di antara ketiga komponennya, yaitu id, ego, dan superego, maka dia akan mengalami perkembangan yang sehat. Dan begitu juga sebaliknya, bahwa ketika individu atau seseorang itu tidak bisa mengatasi konflik atau masalah yang terjadi di antara 3 komponen tersebut, dia akan dikatakan mengalami gangguan mental. Materi selanjutnya yaitu hakikat konseling menurut psikoanalisa. Nah, secara umum hakikat konseling itu adalah mengubah perilaku. Dalam pendekatan psikoanalisa, hakikat konseling adalah agar si individu bisa mengetahui ego dan memiliki ego yang kuat, yaitu menetapkan ego pada tempatnya yang benar sebagai pihak mampu memilih secara rasional dan menjadi mediator di antara id dan superego. Konseling dalam pandangan psikoanalisis adalah
sebuah proses teredukasi terhadap ego menjadi lebih realistik dan rasional. Selanjutnya, teknik konseling psikoanalisis. Yang pertama ada asosiasi bebas, di mana klien itu diminta untuk mengutarakan apa saja yang terlintas dalam pikirannya untuk diutarakan. Nah, tujuan teknik ini adalah agar si klien mampu atau berani mengungkapkan pengalaman yang ada di masa lalunya, serta menghentikan emosi-emosi yang berhubungan dengan pengalaman traumanya di masa lalu. Selanjutnya, analisis mimpi. Klien itu diminta untuk mengungkapkan tentang berbagai kejadian yang ada dalam mimpinya, dan si konselor itu berusaha untuk menganalisis atau mengamatinya. Nah, teknik ini digunakan untuk melihat masalah-masalah yang belum terpecahkan. Nah, yang ketiga ada investasi, di mana berusaha untuk mengungkapkan apa yang tergantung di balik apa yang dikatakan klien, baik dalam asosiasi bebas, mimpi, dan resistensi, serta transparansi klien. Nah, konselor itu menetapkan, menjelaskan, dan bahkan mengajar klien tentang makna perilaku yang termanifestasikan, baik dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan transparansi. Selanjutnya, analisis resistensi, di mana itu berarti penolakan. Analisis resistensi ini ditujukan untuk menyadarkan klien terhadap alasan-alasan yang menjadi penolakannya. Nah, konselor meminta perhatian klien untuk menafsirkan retensi ini atau penolakan ini. Yang selanjutnya, yang terakhir ada analisis transparansi, di mana transparansi ini adalah mengalihkan, bisa berupa perasaan atau harapan di masa lalunya. Nah, dalam hal ini klien diupayakan atau diusahakan untuk menghidupkan kembali pengalaman atau konflik atau masa lalu yang terkait dengan cinta, seksualitas, kebencian, kecemasan yang pernah dialami oleh si klien. Klien itu dibawa ke masa sekarang dan dilemparkan ke konselor.